Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Kebun Mawar, karya Sa'di Shirazi. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa hikayat pada bab keempat tentang manfaat sikap diam. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat 1. Aku berkata kepada salah seorang sahabatku, alasan kenapa aku tidak berbicara adalah bahwa seringkali ketika sedang bicara orang mengatakan hal baik dan buruk sekaligus, dan mata seorang musuh akan jatuh ke pembicaraan buruk itu. Tidak ada yang melebihi seorang musuh, katanya, dalam hal mencari-cari keburukan. Seorang yang tidak bersahabat tidak akan melintasi orang saleh tanpa mengkritiknya dengan tuduhan menjadi pendusta. Kebajikan dalam pandangan musuh adalah kesalahan terburuk. Sa'di adalah setangkai mawar, namun di mata musuhnya ia adalah duri. Dunia yang diterangi pancaran sinar matahari terlihat tak indah di mata tikus tanah buta. Hikayat 2. Seorang saudagar menderita kerugian senilai 1.000 dinar. Kepada putranya ia berkata, "Jangan beberkan ini pada siapapun." "Ayah," kata si anak, "aku akan mematuhimu dan tidak akan bercerita. Tapi aku ingin ayah menjelaskan kepadaku keuntungan dari sikap merahasiakan kondisi ini." "Menjaga agar bencana tidak terulang lagi," sahut ayahnya. "Pertama, kita kehilangan harta, dan kedua, kita jadi ejekan tetangga. Jangan beberkan kesedihanmu pada musuh, karena mereka akan merasa senang sambil berkata, la haula." Hikayat 3. Seorang pemuda bijak memiliki banyak prestasi namun sikapnya buruk. Tak peduli seberapa banyak ia duduk di majelis ilmu, ia tak pernah mau bicara. Suatu ketika ayahnya menegur, "Nak, seharusnya kau sampaikan apa yang kau pelajari. Aku takut mereka akan bertanya sesuatu yang aku tak tahu," sahutnya, "dan aku akan merasa malu." "Kau telah mendengar sang sufi membenamkan paku ke dalam sol terompahnya. Seorang pejabat menepuk lengannya dan memintanya memasangkan tapal kuda. Sejauh kau tidak bicara, tak ada orang yang merepotkanmu. Tapi ketika kau bicara, bersiaplah mempertahankan ucapanmu." Hikayat 4. Seorang ulama tersohor berdebat dengan seorang kafir. Semoga Tuhan melaknat mereka berdua. Ia tak bisa menawarkan bukti yang tak terbantahkan terhadapnya, dan dengan laku kasar ia tinggalkan tempat itu. Seseorang bertanya padanya, "Dengan segala pengetahuan dan pendidikan yang kau punyai, tidakkah kau punya bukti dan yang tak terbantahkan demi membungkam mulut seorang kafir?" "Pengetahuanku adalah tentang Quran, hadis, dan sabda para ulama terdahulu. Itu semua tak ia percayai dan tak mau ia dengar. Jadi apa gunanya bagiku mendengarkan hujatannya? Terhadap dia yang tak mau mempercayai Quran dan hadis, lebih baik janganlah berdebat." Hikayat 5. Jalinus melihat seorang bodoh berdebat dengan seorang berilmu dan mencelanya. "Jika orang ini bijak," katanya, "ia tak akan melibatkan diri dengan orang bodoh itu." Tak ada kebencian di antara dua orang berilmu. Orang bijak tak berdebat dengan rendah. Jika seorang yang bodoh mencela dengan kasar, orang bijak menenangkannya dengan kelembutan. Dua orang berilmu bisa memegang ujung sehelai rambut tanpa putus. Demikian pula saat orang keras kepala dan orang lembut memegang kedua ujung.
Tapi jika kedua ujung dipegang oleh orang bodoh, mereka akan membuatnya putus. Seorang berwatak buruk mengutuk seseorang. Ia bersabar dan berkata, "Sobat, aku lebih buruk dari yang kau tuduhkan, karena kau tak tahu alpaku." Hikayat 6. Sahban Ibn Wa'il dikenal tak tertandingi dalam hal kemampuan berceramah, karena ia pernah bicara di depan sekelompok orang selama setahun dan tak pernah mengulangi satu kata pun. Dan jika menyebut sesuatu, maka ia gunakan kata lain yang artinya sama. Kemampuan ini sama sederajat dengan kemampuan para pembesar istana. Jika ceramah terdengar manis dan menyenangkan, ia layak dipercaya dan dipuji. Sekali kau bicarakan sesuatu, jangan ulangi lagi, karena makanan manis cukup dimakan sekali. Hikayat 7. Aku mendengar seorang bijak biasa berkata, "Satu-satunya orang yang pernah mengakui kebodohan diri adalah dia yang mulai bicara sebelum orang yang ada di depannya selesai bicara." Pembicaraan mempunyai awal dan akhir. Oh insan bijak, jangan bicara menyela perkataan orang lain. Seorang dengan pandangan, kesopanan dan keilmuan yang baik tidak bicara sampai suasana hening. Hikayat 8. Beberapa orang pembesar Sultan Mahmud bertanya pada Hasan Maimandi, "Apa yang dikatakan Sultan kepadamu tadi?" "Tentulah kalian juga sudah mendengarnya," katanya. "Tidaklah benar apa yang beliau katakan padamu dikatakan pada kami," kata mereka. "Karena tahu aku tak akan menyampaikannya," ia menyahut. "Kenapa pula kalian bertanya?" Orang bijak tidak mengatakan setiap hal yang ia ketahui. Tidaklah layak membahayakan kepalamu sendiri karena membeberkan rahasia sang raja. Hikayat 9. Aku ragu untuk membeli sebuah rumah. Seorang Yahudi berkata, "Aku adalah salah satu tetua wilayah ini. Jika kau meminta pendapatku tentang rumah itu, ku bilang beli saja karena tak ada cacatnya. Kecuali bahwa kau akan menjadi tetanggaku," sahutku. "Sebuah rumah dengan tetangga seperti kau hanya berharga 10 dirham kusam. Tapi orang harus berpikiran baik bahwa setelah kematianmu ia akan berharga 1000 dirham. Hikayat 10. Seorang penyair membacakan syair pujian untuk seorang kepala perampok. Tapi kemudian ia ditelanjangi dan ditendang keluar. Saat si maling berjalan telanjang di tengah hawa dingin, anjing-anjing mengejarnya dari belakang. Ia melemparkan batu untuk mengusir mereka, tapi tanah membeku sehingga ia tak bisa memungutnya. "Orang macam apa mereka itu?" keluhnya. "Anjing-anjingnya dilepas, namun batu-batunya diikat." Kepala perampok yang melihat ini dari sebuah jendela tertawa. "Oh insan bijak," katanya, "mintalah padaku sesuatu." "Aku ingin pakaianku," katanya. "Jika kau berikan itu padaku sebagai hadiah, akan kuungkapkan terima kasihku sambil melangkah pergi." Seorang bisa berharap kemurahan hati orang lain, namun aku tak berharap kau murah hati. Cukuplah jangan kau ganggu aku." Sang kepala perampok mengasihaninya dan memberikan kembali pakaian itu, menambahkan sehelai mantel bulu dan beberapa keping uang. "Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."